lebih baik ke depan ya. Sambil kita doa dulu ya guys. Bismillah ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Pada prinsipnya kita cuma sekarang belajar saja sambil tanya jawab, sambil ngobrol santai di akun ini setiap harinya. Semoga membawa manfaat ya buat teman-teman semuanya. Oke, siap ya. Oke, Mbak Nelly, kecepatan ini typingannya nih. Aku jadi kayak merasa masih di perjalanan ya. Siap Mbak Parsi ya. Oke, kita mulai boleh? Kita mulai boleh? Boleh ya teman-teman ya. Siap Mbak Nelly ya, Mbak Eli. Aku mulai boleh ya. Bismillah ya. Ustazah, vertigo boleh nggak sholat sambil duduk? Jawabannya boleh. Ada dalil sallu iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati' fa qaidan, kalau nggak bisa duduk. Fa ilam tastati' fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa ilam tastati' fa mustalqian, kalau nggak bisa telentang. Jadi sholat itu boleh dalam keadaan duduk dan berbaring ya. Ustazah lagi puasa sakit tenggorokan, hidung mampet, boleh pakai inhaler nggak? Ini ikhtilaf. Ada yang mengatakan boleh karena tidak sampai ke pencernaan, ada yang mengatakan tidak boleh karena dia udah masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Saranku cari alternatif lain untuk pilek ya. Kalau uang sedekah subuh buat beli mainan untuk anak-anak gimana? Mereka makasih ya sama aku padahal itu uang sedekah. Nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Buat mainan anak-anak ya, apa saja yang menyenangkan hati orang lain itu boleh ya. Memberikan sesuatu untuk menyenangkan hati orang lain itu boleh banget, nggak ada masalah ya. Oke ya, siap Mbak Bulbul ya. Ustazah, oke, Ustazah, kalau sholat rawatib qobliyah zuhur 4 rakaat boleh, 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh. Ya, 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh ya. Oke, gitu ya guys, siap Mbak Najwa ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, siap Mbak Erna ya. Ustazah, oke. Ustazah, oke ya. Kalau oke, siap Mbak Najwa ya. Meludah saat wudhu apakah batal wudhunya? Tidak. Meludah tidak membatalkan wudhu. Kalau mau sedekah diucapkan boleh nggak? Boleh. Ini sedekahku boleh, atau sekedar kita doa dalam hati, Robbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku, ya Allah terimalah dariku, udah cukup gitu aja ya. Robbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku, udah cukup ya. Ustazah, oke, gimana bayarnya batal puasa kalau siang-siang berhubungan badan sama suami? Ya Mbak kena kafarat, berpuasa 60 hari berturut-turut. Sengaja aku berpuasa kafarat wajib atasku karena Allah. Nggak boleh putus kecuali haid dan sakit. Kalau putus Mbak ulang lagi dari awal. Yang kedua, memberi makan 60 orang fakir miskin. Satu orangnya itu 7 on ya, kali 60 berarti 42 kilo. Atau memberi pakaian 60 orang fakir miskin seharga pakaian yang kita pakai. Kalau pakaian kita harganya 200.000 ya kali 60 ya 12 juta misalnya. Oke, itu kafaratnya ngeri banget ya. Jadi lebih baik jangan dilakukan ya. Aku dengar kafarat ini takut. Ya jelas takut lah. Gimana ceritanya puasa 60 hari berturut-turut. Orang teman-teman kodo aja 7 hari nggak diganti bertahun-tahun sampai puluhan tahun cuy. Apalagi kafarat 60 hari, nggak yakin aku, nggak ada muka-mukanya di sini pun. Sedekah subuh aja dari dulu nggak naik-naik 2.000. Nggak ya lah mengasih makan anak yatim 60 orang. Iya kan? Iya kan? Kutanya dulu kucingku. Oh nggak tahu dia karena dia tidur ya guys. Nggak tahu dia kan dia lagi tidur guys. Oke, Ustazah, wudu cara Ustazah, oke. Apa boleh zakat mal bulan 3 dibagikan di bulan ini? Boleh ya. Siap Mama Yuda, segera aja ya. Oke Ustazah, kalau aku didiagnosa miom karena aku haid terus dan banyak, aku jadi nggak puasa dan sholat, gimana ya? Sebenarnya kalau berpengaruh kepada fisik, nggak puasa nggak sholat, nggak puasa nggak masalah ya, kalau sakit ya. Tapi kalau nggak sholat nggak boleh. Karena kalau dia karena sakit tetap itu namanya istihadah, tetap dia harus sholat ya, karena itu bukan darah haid lagi. Semoga cepat sembuh miomnya, nanti bertahan
tambahan kita ada madu untuk minum ya. Ustazah, oke ya. Oke, jangan sampai ya. Ustazah, kalau habis wudhu terus kita cuci tangan atau kaki lagi, apakah wudhu kita batal? Tentu tidak ya. Oke ya. Ustazah, kalau ada kosan yang nempati ada orang non muslim, nggak masalah. Kalau ada non muslim yang di tempat yang kita punya ruko disewa oleh orang yang non muslim misalnya, atau kita punya apa namanya, atau kita punya rumah dikontrakkan ke non muslim, itu nggak jadi masalah ya. Oke teman-teman, sambil share-share tautan, tap-tap layarnya ya, kita ngobrol santai. Oke teman-teman, sambil share-share tautan, tap-tap layar santai seperti biasa di akun ini ya. Oke ya, Ustazah, oke kalau haid sudah 15 hari terus hari ke-16 keluar lagi tapi pas puasa batal atau tidak enggak? Haid yang lebih dari 15 hari itu adalah istihadah. Sampai hari ke-15 itu adalah haid. Nanti hari ke-16, 17, 18 dia adalah istihadah. Teman-teman boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf, nggak ada masalah ya. Jadi orang yang istihadah itu seperti orang normal saja ya. Ustazah, oke. Ustazah, bagaimana cara membantu cara membantu wudu orang tua yang sudah uzur dan memakai pampers sengaja. Teman-teman boleh minta dia untuk berniat lalu teman-teman yang basuhkan ya. Apakah kalau lagi puasa batal puasanya? Nangis tidak membatalkan puasa kecuali air matanya ketelen atau nangis sambil makan pisang ya. Ustazah, kenapa ya tak pernah datang bulan, pas bulan puasa datang bulan? Nggak apa-apa, berarti haidnya nggak teratur aja kok Mbak ya. Ustazah, satu mood segimana? 7 on ya. Ustazah, kalau sholat witir baru 2 rakaat, lalu 1 rakaatnya ditunda dulu bisa nggak? Jangan. Hanya boleh ditunda kalau sesuatu itu bersifat darurat. Kalau nggak darurat nggak boleh ditunda ya. Ustazah, kalau pakaian terkena uap BABI, apakah uap itu apa itu? Uap itu apa? Sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat 2 salam atau 1 kalam. Qobliyah zuhur itu 4 rakaat, boleh 1 kali salam, boleh 2 kali salam. Kalau 1 kali salam berarti langsung 4 rakaat, tidak pakai tahiyat awal. Sengaja aku qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3 dan 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Bom-bom di belakang enggak, ini bukan bom-bom guys, ini saudaranya bom-bom. Oke, udah karena aku berpuasa jadi aku sanggupnya cuman kayak gini aja nih. Udah, aku nggak sanggup ngurusin buluku. Buluku udah terlalu panjang cuy. Ini semua tidak mungkin terjadi. Tolong aku, tolong aku. Oi, 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 oi. Tengok guys, diganggu santai aja deh guys. Tuh. Guys, ini adalah harimau kecil. Oke, gitu ya guys. Yuk kita lanjut ya guys. Oke. Spill muka bom-bom. Kalau muka bom-bom nggak bisa aku spill. Banyak saingan aku nanti. Soalnya kayak dia lebih cakep daripada aku. Ya. Oke ya. Mic aman ya. Oke ya. Mic aman, mikrofon aman guys. Iya. Ustazah, Ustazah, kalau udah boleh puasa, apakah mensnya harus bersih dan putih? Benar sekali ya. Kita hanya boleh berpuasa saat cairan kuning itu, saat cairan hitam itu udah berubah menjadi cairan putih ya. Ustazah, ambil duit suami nggak masalah kaza. Ketika dia sudah menafkahi mbak lahir dan batin, sandang pangan papan, maka biarkan yang menjadi hak dia itu adalah punya dia. Akan tetapi jika dia pelit maka boleh ambil uangnya diam-diam. Kalau dia pelit ya.
Ustazah, kalau nguap ucap apa? Kalau nguap ucapnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Ustazah, kalau lagi sakit gigi banget, boleh nggak minum obat dulu nanti puasa lagi? Minum obatnya kapan? Kalau minum obatnya sebelum azan subuh masih bisa. Tapi kalau minum obatnya udah siang nggak bisa ya. Oke, nggak bisa ya. Wah, nanti bisa diganti di hari lain ya. Oke, Ustazah. Oke, sebentar ya, teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, apakah mencium istri membatalkan puasa? Kalau sekedar mencium tidak membatalkan puasa kecuali level ciumnya itu adalah 10 level ya. Ustazah, kalau naruh mukena di masjid apakah itu dapat amal jariah? Benar. Ya, ketika kita menaruh mukena di masjid maka status hukumnya memang amal jariah ya. Ustazah, gimana cara kodo sholat orang yang sudah tiada? Tidak ada kodo sholat untuk orang meninggal. Kalau haid 1 bulan, haid 2 kali, apa itu istihadah? Haid lebih dari 15 hari itu adalah istihadah. Nanti teman-teman boleh sholat, boleh puasa, boleh semuanya. Kalau sudah istihadah, nanti ada rezeki teman-teman yang suka istihadah ini bisa beli madu akasia kita. Itu biasanya oke banget untuk miom, istihadah dan lain-lainnya. Ya. Ustazah, apakah wudhu batal pegang kucing? Pegang kucing tidak membatalkan wudhu karena bulu kucing itu adalah najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Oke, kalau sikat gigi membatalkan puasa enggak? Sejatinya yang membatalkan puasa bukan sikat giginya, tapi masuknya sesuatu ke tenggorokan dan kerongkongan. Ya, ketika dia masuk ke tenggorokan dan kerongkongan sedikit ataupun banyak, setetes ataupun banyak, itu tetap membatalkan puasa. Ustazah, apakah batal wudhu berjabat tangan dengan suami? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ya, Imam Syafi'i bilang mutlak batal baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi bilang tidak batal baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah mau yang mana. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah mau pilih yang mana. Ngupil apakah batal? Ngupil itu membatalkan kalau ngupilnya itu adalah sambil makan coklat itu baru batal. Tapi kalau sekedar ngupil doang itu tidak batal. Gayanya pula nanya ngupil batal atau tidak. Seharian ini aja teman-teman udah berapa kali ngupil ku tengok. Ya banyak kali pun gayanya. Ya jadi boleh aja ya. Ustazah, apakah mencium sayur di bibir batal tidak di ujung lidah? Nggak ada masalah ya. Oke, gitu ya guys. Nah, gimana caranya itu? Oke, istihadah itu apa artinya? Adalah darah sakit yang tidak normal bagi wanita ya. Ustazah, pijet batal puasa enggak? Pijet ya tidak batal puasa lah, kecuali sambil minum ya. Ustazah, apakah kalau kita cicipi sambal biar tahu asin atau tidak, apakah batal puasanya? Tentu tidak. Yang penting dia dilepehkan. Tapi kalau cicipnya sampai 2 jam pasti batal. Ustazah, amal jariah itu kalau kita udah mati kan ya kan. Jadi amal jariah itu adalah amal yang ngalir walaupun kita telah meninggal dunia. Ya, Ustazah, oke, kalau tadarus selama Ramadan nggak selesai 30 juz nggak masalah. Yang penting udah usaha. Kan kemarin saya bilang di awal Ramadan tandai baca Al-Qur'annya mulai dari juz 1. Ya kan baca 2 lembar setiap habis sholat. Ya 2 lembar setiap 2 lembar habis subuh, 4 lembar sebelum zuhur, 2 lembar setelah dua lembar setelah subuh, 2 lembar setelah zuhur, 2 lembar setelah asar, 2 lembar setelah totalnya berapa? 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz. Kayak 30 hari 30 juz. Ustazah lagi puasa potong sayur jari kena pisau berdarah tidak batal dan tidak batal sholatnya ya. Tidak batal juga sholatnya. Gini guys, darah itu adalah najis. Tapi jika darah itu berada pada bagian yang sakit itu tidak batal. Oke, misalnya aku bisul nih di sini nih ya.
Maka darah dan nanah itu adalah najis. Tapi jika darah dan nanah itu cuma bagian situ saja, dia najis ma'fu, najis yang dimaafkan, oke? Ustazah, kalau ditusuk jarum cek darah banyak kali teman-teman yang batal. Tusuk jarum cek darah batal, korek kuping batal, ngupil batal, cek darah batal, kena silet batal, ya nguping batal, marah batal, berdusta batal, korek hidung batal, semuanya kena ditanya batal atau enggaknya. Teman-teman coba ya buka matanya ya. Oke ya, buka matanya, buka apa ya? Nggak usah buka-bukaan lah. Pokoknya teman-teman dengerin aku aja. Guys, nggak kayak gitu kali hidup tuh guys. Jadi gini guys ya. Nah, kayak bekam batal atau enggak ada, bekam itu enggak ada batal mbak. Bekam itu enggak ada batal mbak, cuma lemes aja kita kalau batal. Cek darah katanya batal, semua nak batal, kali hidup kawan-kawan itu. Nah coba ya aku jelasin ya. Oke, biar nggak ngeblunder. Yang membatalkan puasa satu, di situ aja memahaminya. Satu, yaitu masuknya sesuatu ke tenggorokan dan kerongkongan atau dengan sengaja. Dengan sengaja. Yang kedua adalah kalau mencicipi makanan, coba perhatikan masuk nggak ke tenggorokan dan kerongkongan? Kan nggak masuk. Kalau nggak masuk ya nggak batal cuy. Ya kan. Ya sabar Zah. Iya aku sabar. Aku cuma jelasin ini bukan aku marah ya. Cuma ini penekanan. Ini takkid cuy. Ini penekanan ya. Satu, masuknya sesuatu ke tenggorokan dan kerongkongan. Oke. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Oke. Yang ketiga, berhubungan badan. Yang keempat adalah haid. Yang kelima adalah gila. Ya, yang keenam adalah muntah dengan sengaja. Kalau nggak sengaja nggak batal, ya. Oke. Titik. Jangan tambah-tambah lagi. Oke, jangan tambah-tambah lagi. Itu saja membatalkan puasa. Nelan ludah ada nggak dalam poin tadi? Kan nggak ada, iya kan? Menelan ludah, sisa makanan, menelan darah gigi, darah gusi itu tidak membatalkan. Karena itu tidak bisa menghilangkan dahaga. Oke, oke, Ustazah gosok gigi boleh nggak? Tidak ada dalil yang mengharamkan gosok gigi, mengharamkan kumur-kumur saat Ramadan. Prinsipnya bukan gosok giginya, prinsipnya bukan cabut giginya. Prinsipnya adalah kalau masuk ke tenggorokan dan kerongkongan itu batal. Ya, Ustazah, zakat dibayarin anak boleh nggak karena dia sudah bekerja? Boleh. Kalau suntik ya tergantung mbak suntiknya suntik apa. Kalau suntiknya sampai ke pencernaan itu batal. Termasuk suntik lambung itu suntik lambung. Termasuk suntik apa namanya itu guys? Suntik vitamin batal. Tapi kalau seandainya dia cuma semacam suntik KB yang dia cuma bagian otot doang itu tidak batal ya. Ustazah kalau muntah karena asam lambung berat dengan sengaja enggak? Kalau enggak sengaja enggak batal. Tapi kalau pengen batal daripada asam lambungnya parah ya batalin aja lah. Nanti makanya ada rezeki beli madu akasia kita. Itu madu yang oke banget untuk lambung. Banyak teman-teman kita yang kemarin tahun lalu enggak puasa harus ganti fidyah, uang banyak keluar kalau fidyah. Ya ganti ke madu aja ya. Oh, oke, Ustazah. Oke ya. Suntik cek darah nggak batal. Oke, Ustazah. Oke ya. Kalau cebok keputihan terus batal nggak ya? Iya, cebok. Jadi kalau teman-teman keputihan, maka teman-teman harus cebok ya. Harus cebok sebelum berwudu. Celananya nggak usah dipakai lagi ya. Ustazah, teman saya bilang kalau sudah sholat witir, katanya nggak usah sholat tahajud. Gimana tuh? Temannya ini siapa? Gini guys, witir itu bukan sholat penutup. Witir itu adalah sholat ganjil yang tujuannya mengganjilkan sholat. Subuh sampai asar diganjilkan oleh witir.
Isya sampai subuh diganjilkan, subuh sampai asar diganjilkan oleh maghrib. Isya sampai subuh diganjilkan oleh witir. Jadi tugas witir itu bukan menutup sholat, tapi mengganjilkan sholat ya. Oke, nah gitu dia. Jadi dia boleh dilakukan habis isya atau setelah mau tidur. Suatu ketika Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, kepada sahabat, "Kaifa tahu sholata?" Kau witirnya kapan? Apa sahabat berkata, "Aku witirnya selalu sebelum tidur ya Rasulullah." "Engkau witirnya kapan?" "Aku witirnya setelah tidur ya Rasulullah." Ada yang witirnya sebelum tidur, ada witirnya setelah tidur. Rasulullah berkata kepada orang pertama, "Inna kasta'ita." Kau itu hati-hati, takut nggak kebangun malam, kau witir tengah malam. Kau witir sebelum tidur. Lalu Rasulullah berkata kepada satunya, "Inna kastas jatah." Kau itu pemberani karena kau selalu bangun malam. Artinya witir bukan sholat penutup, tapi witir itu adalah sholat ganjil yang tujuannya mengganjilkan sholat. Jadi sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu taraweh, lalu witir. Tengah malam boleh tahajud, boleh salat taubat, boleh sholat hajat, boleh. Tapi jangan witir lagi, karena witir cuman boleh satu kali saja, oke? Ustazah, batas witir kapan? Batas witir adalah azan subuh. Selagi masih belum azan subuh, teman-teman masih bisa witir. Batas taraweh juga azan subuh, batas isya juga azan subuh. Oke. Nah itu ya teman-teman ya. Ustazah, oh iya ini ngabuburit, yuk kita lanjut ya. Ustazah, oke, bolehkah membaca Al-Quran dalam hati? Jangan. Baca Quran itu dilafazkan. Ada dalil al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramim bararah. Siapa yang mantap membaca Al-Quran, maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladhi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Al-Quran watata'to dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan dua pahala. Pertama pahala karena bacaannya, yang kedua pahala karena susahnya dia membaca ya. Jadi nggak masalah ya guys. Ustazah, oke, kalau cek darah emang nggak batal ya? Ya enggak lah. Oke ya. Ustazah, kalau sedang sholat serasa kentut, itu bagaimana? Serasa kentut atau beneran kentut? Teman-teman harus bedakan mana kentut, mana yang merasa rasa kentut. Kadang-kadang orang setiap mau sholat suka merasa rasa kentut. Suatu ketika seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, asy'urutu mata, aku selalu merasa kentut." Apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya, hatta yasma' sautan aw yajidariha, sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Artinya kentut ini harus benar-benar teman-teman yakin itu adalah kentut. Kalau nggak yakin itu nggak kentut ya. Jadi kita harus benar-benar yakin, terasa saat itu juga. Kalau cuma was-was, aku kentut nggak sih, aku kentut nggak sih, itu nggak usah ya. Oke. Ustazah aman ya. Oke. Saya suntik DRS belum puasa ya, nggak masalah. Kalau taraweh sendiri, dan isanya ada qobliyah gak. Oke, kalau taraweh sholat sendiri, isanya ada qobliyah. Gini, qobliyah isya dengan ba'diyah itu sholat yang berbeda. Jadi gini, qobliyah isya, ba'diyah isya, baru taraweh. Ya. Ustazah, sholat isya langsung sholat ba'diyah isya bagaimana? Nggak masalah. Isya langsung ba'diyah isya. Nggak masalah ya, oke ya. Gitu ya guys. Nah teman-teman semua udah aku tengok dari profil picture-nya ini, wajahnya udah kusut 1000. Sudah siap-siap mau berbuka ya. Ustazah, saya keluar flek, efek pil kalbe. Pagi ada tapi siangnya nggak ada. Coba aja dicek setelah 24 jam. Kalau dia masih keluar terus berarti itu haid memang. Kalau kita kentut setelah selesai wudhu, terus pada waktu berdoa dan zikir harus wudhu lagi enggak? Doa dan zikir tidak wajib wudhu. Cek kodam apa Mbak Raisya ini? Oke, contoh ya, doa dan zikir tidak wajib zakat
doa dan zikir itu kalau nengok bacaan zakat, zakat pula. Doa dan zikir tidak wajib, apa namanya tadi guys? Wudu. Jadi batas kentut itu salam ke kanan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut bunyi dia cuy. Maka tak perlu lagi ngambil wudhu, tak perlu diulang sholatnya. Tapi kalau Assalamualaikum, tut, nah ambil wudhu lagi, ulang lagi sholatnya. Jadi berdamailah dengan kentut, ajak dia bicara baik-baik, nggak usah ngeras-ngeras ya. Oke, santai aja. Oke, bicaralah sama dia empat mata ya. Supaya dia hati-hati ya, datang di waktu yang sudah direncanakan ya. Ustazah, oke aman ya. Ustazah, bersihkan telinga dengan niat batal nggak? Maksudnya niat apa? Bersihkan telinga dengan niat apa? Oke. Ustazah, bolehkah puasa korek kuping? Korek kuping saat berpuasa itu adalah bagian dari hal yang tidak membatalkan. Kecuali kalau korek kupingnya itu kecuali kalau korek kupingnya itu pakai ini ya teman-teman ya, pakai makan coklat. Kemarin jamaahku bilang gitu ya, Ustazah karang gigi batal nggak membersihkan karang gigi? Jawabannya pasti batal karena kita harus macam apa ya, mengkumur-kumur pakai betadin. Nggak jadi dia guys, pulang dia dari depan dokter gigi tuh, nggak jadi dok. Kata ustazah saya batal. Siapa ustazahnya? Ustazah Nela Kece Badai. Lo gimana nih daftar? Nggak usah dok, nanti aja. Katanya pulang dia guys. Nggak jadi dia, memang apa kali ya, sami tua atau tua, waduh kacau ini. Ya sepi nih dokter gigi nih. Tapi kalau teman-teman nanya, ke dokter gigi batal puasa nggak? Aku bilang nggak. Ya kalau cuma datang ke dokternya doang ngopi-ngopi ya nggak batal. Tapi batal itu kalau tindakan scaling batal pasti. Ya kemudian tambal gigi batal berarti ya cabut gigi batal. Kalau teman-teman ngajak dia santai ya itu nggak batal, oke? Gitu ya. Oke, ngopi, oke, ngopi, ngopi ya batal ya. Ustazah, batalkah puasa maghrib nunggu azan selesai? Batalkan puasa maghrib nunggu azan. Nggak usah nunggu azan selesai ya. Oke, kalau nunggu azan selesai nanti bom-bom keduluan berbuka. So kalau nunggu azan selesai tidak perlu, cukup takbir, jawab salam sambil makan ya. Ustazah, kumur-kumur saat wudhu batal kalau seandainya ketelan. Kalau nggak telan nggak batal ya. Ustazah, oke ya, salah-salah ngomong dimaklumi ya, ustazah lagi puasa ya. Oke, ustazah kalau menangis batal puasa nggak? Gimana nih guys? Asik berputar-putar, korek kuping, korek hidung, menangis, kentut, buang angin, BAB, pup. Ya itu semua tidak membatalkan puasa ya guys. Oke ya, perlu bom-bom yang jelaskan. Menelan air liur. Nih kucingku aja yang jelasin ya, kalau itu pun dia tahu itu. Udah pindah kepalanya cuy. Tadi kepalanya nggak di sini kan cuy. Loh, kok pindah? Kamu pindah nggak pakai konfirmasi. Aku aja pindah jam live konfirmasi ke mereka. Masa kamu tidur nggak pakai konfirmasi? Ini guys, ini namanya si bom-bom guys. Dia lagi berpuasa cuy. Ya, oke ya. Nah gini ya guys, aku jelasin ya teman-teman ya. Aku jelasin ya teman-teman ya, bahwa teman-teman fokus ya, bahwa nih ya teman-teman fokus ya. Kenapa bom lemes? Gak ada dia lemes, kalau dia tidur. Oke gini ya, nih aku ulang ya, nih aku nggak baca, aku nggak baca apa namanya, nggak baca komen ya. Menelan air liur, menelan sisa makanan, menelan dahak, buang angin, berdusta, kemudian bergosip, kemudian marah-marah, menangis, korek kuping, korek hidung, kemudian BAB, kemudian apalagi bantu-bantu, cicip makanan ya, gosok gigi gitu ya, kemudian kumur-kumur gitu ya. Itu semua tidak membatalkan puasa selagi tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Terus gimana ustazah? Terus gimana ustazah kalau seandainya nelan air liur? Nelan air liur tidak membatalkan puasa karena dia tidak bisa menghilangkan dahaga.
Oke, gitu ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke, nah Ustazah, bentar ya. Oke ya. Oke. Ustazah, puasa dibatalkan haid, haid, amalan apa saja? Oke, amalan saat haid diantaranya adalah berzikir, kemudian sholawat, mengulang hafalan, juga teman-teman bisa melakukan seperti sedekah dan seterusnya. Yang pakai behel apakah sah puasanya? Selagi behelnya nggak ketelan ya nggak apa-apa. Cuman masalahnya behel itu babnya bab beda. Behel itu adalah merubah ciptaan Allah. Sebenarnya nggak boleh itu pakai behel. Kecuali alasannya adalah alasan kesehatan ya. Oke, ya kan Mbak Ita, pakai behel manalah pembatal kecuali ditelan. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, dikasihkan ke siapa fidyah itu? Fidyah itu dikasihkan ke fakir atau miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Apa itu BLK anak kecil nggak usah tahu ya. Oke ya. Apa itu BLK? Anak kecil nggak usah tahu. Jawaban aku kayaknya bener, kayaknya nanya adik-adik ini kan dia pakai K. Oke, potong kuku boleh? Boleh nggak masalah ya. Ustazah, taraweh 8 rakaat 2 kali salam gimana? Bagusnya dua-dua ya, dua-dua-dua-dua ya. Dua-dua-dua-dua ya, dua-dua-dua-dua ya. Gitu ya guys. Oke, bagusnya dua-dua-dua-dua ya. Oke, Ustazah, oke ya, zakat mal dikasih ke saudara boleh selagi bukan mak dan bapak ya, mak dan anak ya. Ustazah, oke ya, witir langsung 3 gimana? Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Jadi kayak gini ya Mbak, rokaat 1 berdiri, rokaat kedua berdiri, rokaat ketiga tahiyat akhir. Rokaat 1, 2, dan 3 semuanya pakai ayat pendek. Rokaat 1, 2, dan 3 semuanya pakai ayat pendek ya. Oke ya. Gitu ya. Ustazah kalau berada ada pipis keluar saat sholat. Kalau cuman perasaan jangan dimainkan ya. Tapi kalau benar-benar pipis keluar boleh batalkan ya. Oke Ustazah oke gitu ya. Oke Ustazah aku bawa mandi astagfirullahaladzim. HP-nya dibawa tuh ke kamar mandi. Sampai aku lah dibawa mandi. Aku tahu kok aku dibawa ke toilet, ke pasar, ke beli ikan, beli sayur, ke kedai. Astagfirullah. Dan posisiku di mana? Di atas mesin cuci, di atas kulkas, di jemuran, teman-teman masuk kantong aku. Terus teman-teman pakai headset, ketawa orang ketawa kita, lucu orang lucu kita. Kayak gitu. Memang nasibku. Bolehlah aku dibawa mandi, tapi jangan bilang-bilang kali lah. Jaga juga lah perasaanku cuy. Ustazah aku mau mandi katanya. Hei kayak mana nasib kita di bom. Oke sabar Zah, aku bercanda saja. Ustazah aku di bawah masak. Aku tahu kok di mana posisiku, aku ngerti dan aku sadar kok. Mau aku pakai parfum 1 ton pun tetap aja sama kok. Ya, tetap aja sama ya. Oke, pakai oke gitu ya guys. Tahu kan aku dimasukin ke kantong, ditaruh di sini ya kan. Sambil jualan di kedai lagi nyapu jahit nyetrika ya kalau lagi nyapu pakai headset tahu aku iya kan dibawa ke kamar mandi ya ditaruh di gantungan sabun aku tahu kok di mana posisiku mungkin ya, dekat kompor di atas kulkas oke kebalik pula tuh HP-nya tersungkurlah aku di situ tuh ya Allah tega nian kawan tapi everything for you guys oke ya Ustazah terbalik pula handphonenya ke bawah tersungkur aja hidungku kayak gitu guys. Oke ya, Ustazah, oke gitu ya. Zakat mal apa boleh dikasih ke menantu? Boleh ya, zakat mal dikasih ke menantu boleh ya guys. Tersungkur aja aku guys. Oke ya, usaha itu Zah. Ustazah, oke ya kadang-kadang terjelungkang lah aku dari tempat jemuran tuh. Ya gitu ya. Oke, ini HP lagi di rak piring.
Oke, ini HP-nya, iya Za, HP-nya suka terjelungkang. Cobalah aku dirak-rak piring, coba bayangkan coba. Oke ya, terjatuh pula, terjelungkir ya Allah. Memang itulah nasibku, tapi everything for you cuy. Tapi jangan bilang-bilang kali lah Ustazah ikut aku ke kamar mandi, nggak usah guys. Ini di atas kulkas, nah, tuh kan nasibku. Oke ya guys. Oke, Ustazah, oke. Ustazah, apa akibatnya bagi orang yang memakan uang sedekah itu uang haram? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulul malal latina la yuharrimuna alaikum ya. Ustazah, oke, lagi di atas tempat garam Zah, coba bayangkan. Hmm, hmm, di toples garam. Ditoples garam ya, I see. Dan aku sangat paham itu. Oke, Ustazah, sholat duha 4 rakaat pakai tahiyat awal nggak? Jadi kalau sholat duha itu langsung 4 rakaat, seluruh sholat sunnah nggak ada yang pakai tahiyat awal. Seluruh sholat sunnah nggak ada yang pakai tahiyat awal ya, nggak ada ya. Nggak ada ya, oke ya. Oke, nah jadi rakaat misalnya nih sengaja aku sholat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Rakaat 1, 2, 3 dan 4 semuanya baca ayat pendek. Ustazah, kalau sholat duduk kakinya tahiyat awal sama tahiyat akhir bagaimana? Bebas aja ya, bebas aja ya teman-teman ya. Oke, siap ya. Ustazah siap Mama Yuda ya. Oke ya guys. Ustazah, aku sholatnya duduk karena kakiku sakit. Kaki sakit sholat duduk nggak ada masalah ya. Ada dalil shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan. Kalau nggak bisa duduk, fa'ilam tastati fa'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan, fa'ilam tastati famustalkian. Kalau nggak bisa ya telentang ya. Oke, gitu ya. Ustazah, nah nanti kalau ada rezeki beli madu osteo ya. Madu osteo kita itu madu untuk pengapuran, saraf kejepit dan lainnya, oke. Ustazah, saya tidak sahur ya. Terus siangnya saya pusing badan agak menggigil. Ya udah, kalau kayak gitu ya nggak usah puasa ya, nanti malah makin sakit. Lain kali sahur ya, teman-teman ya. Nah, aku tuh tim yang nggak bisa kalau nggak sahur, pusing aku. Oke ya, Ustazah, oke siap Mbak Obban ya. Sholat taraweh 2 kali salam boleh nggak? Kalau 8 rakaat aku anjurkan 4 kali salam berdasarkan hadis. Oke, siap Mbak, emang nggak capek ngomong terus, tidur terus juga capek sih. Oke ya guys, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Oke, kita ngobrol bersama di akun ini. Yuk kita doa dulu. Bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Semoga Allah mudahkan ya guys. Oke, teman-teman yang mau tanya boleh tanya aja, kita nggak lama, cukup durasi aja ya. Siap Mbak Raisya ya. Oke, iya, oke siap ya. Oke ya, siap Mbak Fatimah ya. Oke, aman ya teman-teman semuanya. Suara aku sudah jelas ya guys, udah jelas ya. Oke, siap ya teman-teman semuanya ya. Oke, siap malam ya semuanya ya. Siap Mbak Mariam Hati ya. Siap Mbak Atak on Intan ya. Siap Mbak Dewinta. Oke, teman-teman boleh tanya aja sambil kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Oke ya guys. Oke, dah. Oke. Ustazah, kenapa setiap live aku nggak dapat notis? Coba aja dulu aktifkan notifikasinya ya. Biasanya tetap ada sih, biasanya tetap ada ya. Siap Mbak Nura ya. Oke ya, siap. Biasa tetap ada. Yang penting aktifkan notifikasi live dan videonya ya. Oke ya guys. Oke, aku mulai ya teman-teman ya. Aku mulai ya guys. Aku mulai scroll dulu sebelum teman-teman bertanya. Aku scroll dulu ke atas ya, boleh ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Ustazah, sebentar. Oke, Ustazah, amalan apa yang paling bagus di bulan puasa? Amalan apa? Amalan apa yang paling bagus dibaca di bulan puasa? Ramadan itu guys, semua amalan akan dilipat gandakan guys. Semua dosa kalau kita mohon ampun akan dimaafkan guys. Dan semua doa akan diijabah.
Jadi amalan terbaik itu adalah amalan yang belum kita kerjakan. Contoh, suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayu amal ahsanu indallah?" Amal apa yang paling baik? Rasulullah lihat dia udah sholat, dia udah puasa, dia udah baik dengan orang tua, tapi dia nggak sedekah. Rasul bilang amalan paling baik adalah sedekah. Terus ditanya lagi oleh sahabat, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling baik?" Rasulullah lihat ini orang rajin sedekah, rajin puasa, rajin sholat sunnah, tapi dia nggak bakti kepada orang tuanya. Maka Rasulullah berkata amalan paling baik adalah bakti kepada orang tua. Ada orang ketiga, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling baik?" Oh, dia bakti kepada orang tua, dia sedekah, dia ibadah, tapi dia ini kurang bertutur kata baik. Maka Rasulullah mengatakan amal yang paling baik adalah berkata lemah lembut. Artinya amalan terbaik apa yang bisa kita kerjakan adalah amalan yang jarang kita kerjakan. Kalau teman-teman udah sholat tahajud sementara nggak sholat duha, lakukan sholat duha sebagai amal terbaik kita. Kalau kita udah terbiasa sholat duha tapi jarang zikir, ya udah amal terbaik bagi kita adalah zikir. So amal terbaik itu biasanya adalah amalan yang belum kita kerjakan. Witir 2 rakaat di masjid, 1 rakaat di rumah karena batal wudhu, ndak usah. Langsung dalam masjid, jangan diputus ya. Ustazah, bila kita memakai sejadah yang empuk-empuk gitu agar lutut kita nggak sakit, tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Bolehkah kita sedekahkan orang tua kita yang sudah meninggal? Boleh kita bersedekah dan mendoakan pahalanya untuk orang meninggal. Kita sedekah dan kita doakan pahalanya untuk orang yang meninggal, itu boleh. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini bla 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 bla. Oke, ya itu boleh aja ya guys. Oke, boleh aja kita bersedekah dan mendoakan pahalanya untuk orang yang meninggal ya. Siap Mbak Eli ya. Woi, aman ya guys, teman-teman sehat selalu ya. Niatnya tetap untuk Allah, sedekahnya boleh macam-macam. Ustazah, oke, bolehkah zakat mal kita kasih dalam bentuk sembako? Boleh ya. Jadi ya dalam bentuk sembako boleh. Zakat itu boleh dalam bentuk uang, boleh dalam bentuk sembako. Ustazah, pakai lipstik batal puasa enggak? Enggak, pakai lipstik dia tidak sampai membatalkan puasa ya. Ustazah, oke aman ya guys, siap ya, sama-sama ya. Ustazah, kok live malam? Ada banyak faktor untuk khusus malam ini ya. Oke ya Ustazah, kalau kita terlewat sholat subuh, gimana cara ganti sholat subuhnya? Tetap sholat di waktu teman-teman terbangun. Ya, jam berapapun teman-teman bangun, tetaplah teman-teman melakukan sholat ya. Ustazah, amalan apa untuk orang tua yang sudah meninggal beda agama? Kalau dia sudah meninggal, dia beda agama, maka kita cukup ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dia adalah milik Allah dan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dia adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Udah gitu aja ya. Ustazah, bolehkah fitrah? Tapi kita tidak bisa mendoakan orang non muslim itu agar lapang kubur, agar banyak agar dilapangkan kuburannya, diringankan siksanya, itu nggak bisa ya guys. Oke ya teman-teman ya, di tempat teman-teman udah selesai taraweh sekarang, hari tempatku baru selesai. Jadi kalau malam itu di aku nih malam banget guys live-nya, makanya malam itu bunda, karena di tempat bunda cepet tarawehnya. Ustazah, kalau sekarang sedang sakit batuk-batuk dan selalu keluar pipis setiap batuk, begitupun setiap sholat, ya nggak bisa. Kalau keluar ya dia harus teman-teman, kalau dia keluar itu teman-teman harus cebok dan celana itu nggak boleh dipakai lagi ya. Ustazah, memberi makan tukang saat bulan puasa, kita nggak puasa karena lagi haid. Bukan soal kitanya, tapi soal orang yang tukang itu. Jika ke tukang itu dia dipantaskan dan diwajibkan berpuasa, maka kita tidak boleh membayar ke dia. Ya, kita tidak membayar, kita tidak boleh memasakkan dia, kita tidak boleh kita tidak boleh membuatkan makanan buat dia. Kita tidak boleh melakukan itu. Karena kalau kita lakukan itu berarti kita berta'awun, bertolong menolong dalam keburukan. Nggak boleh ya. Ustazah, kalau puasa suapin orang yang lagi sakit mah nggak masalah. Ustazah, adik iparku kalau kios pakai kios tapi nggak mau bayar alasan nggak ada duit, cara biar aku ridho. Kita tidak harus meridhoi orang-orang yang berhutang dengan kita. Akan ada masanya di padang mahsyar dia
akan menggantinya dengan kebaikan ya. Ustazah, saya taraweh di masjid, witir di rumah boleh nggak masalah. Taraweh di masjid lalu pulang mau pengen tahajud pun bisa, baru witir lagi, nggak ada masalah ya. Suara aku jelas ya guys, teman-teman boleh share tautan, tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Oke, Ustazah malam ngantuk siang lapar. Sore udah lemes ya, pagi ngantuk karena habis subuh, siang lemes, sore udah oyong, malam ngantuk lagi. Alah Jang, jadi maunya jam berapa? Oke, Ustazah, oke ya, sholat ba'diyah di waktu kapan saja Ustazah. Yang ngantuk boleh tidur ya. Ba'diyah itu setiap selesai sholat boleh, kecuali habis subuh dan habis asar. Kecuali habis subuh dan habis asar. Mbak Ella, kalau baca Quran boleh selonjoran nggak Mbak Ella? Baca Quran boleh selonjoran nggak? Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Oke ya. Ustazah, jadi boleh aja baca Quran selonjoran ya. Ustazah, orang yang meninggal 3 bulan yang lalu apakah dibayar zakat fitrahnya? Nggak usah karena dia tidak bernyawa ya. Oke ya. Oke gitu ya. Ustazah, kalau pengabul hajat apapun lebih sholawat Jibril atau sholawat Al-Fatih, bebas saja ya. Nggak cuman sholawat loh supaya hajat kita terkabul, bisa kita lakukan sholat hajat, bisa kita berdoa setiap habis sholat, bisa kita berdoa antara azan dan iqomah, itu semua tempat mustajab doa ya kan. Selama kita berpuasa doa kita diijabah, saat sahur doa kita diijabah, saat kita berbuka doa-doa kita juga diijabah ya kan, gitu guys ya. Ustazah, kalau kita puasa suntik batal nggak? Kalau suntiknya cuma sampai ke otot dan peredaran darah tidak batal. Tapi kalau sampai ke lambung, organ dan pencernaan batal. Kalau saya udah taraweh di masjid, udah witir di masjid, di rumah boleh witir lagi nggak? Nggak boleh. Witir itu cuma boleh 1 kali guys ya. Sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu taraweh, lalu witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi, karena witir itu cuman boleh 1 kali saja. Oke, jadi witir itu cuman boleh 1 kali saja. Oke, Ustazah, bekam nggak ada masalah. Ada apa dengan bekam? Bekam saat puasa tidak membatalkan puasa, cuma kalau bekam saat puasa itu kan kita jadi lemas aja. Ustazah, oke, baca Quran dalam kamar nggak pakai hijab jangan ya. Berikan pakaian terbaik, adab terbaik ketika menghadap Allah. Oke, apakah aku kecepatan? Tidak, enggak ya teman-teman ya. Ustazah, kalau sholat sunnah 2 rakaat pakai iftitah enggak? Pakailah, iya kan? Pakailah kalau teman-teman mau ya pakai. Karena iftitah itu hukumnya sunnah muakkad ya. Oke, jadi hukumnya sunnah muakkad ya. Jadi kalau nggak dibaca sih sayang sih, iftitah kalau nggak dibaca ya sayang ya. Oke ya guys, gitu ya. Ustazah, amalan yang lagi dapat halangan, boleh sholawat, boleh berzikir ya, boleh mengingat kekurangan diri, boleh baca Quran dari handphone, boleh kirim sekedar mengulang-ulang hafalan ya, atau sekedar teman-teman bersedekah bisa ya. Ustazah, sholat witir habis ba'diyah lalu taraweh gimana Zah? Boleh, nggak ada masalah. Sholat isya, ba'diyah isya, witir. Tengah malam taraweh dan tahajud, silakan. Yang penting jangan witir lagi, oke? Ustazah, sholat taraweh 4 rakaat selalu 1 kali salam, boleh nggak sih? Sebenarnya boleh aja, tapi afdolnya 2 ya. Haid tak berhenti, gimana sholat dan puasanya? Batas haid itu 15 hari. Selagi masih batas haid itu 15 hari. Kalau udah hari ke-15, nanti hari ke-16, 17, 18 dan seterusnya. Nah, itu teman-teman hari 17, 18, 19 itu adalah istihadah. Orang yang istihadah boleh meninggalkan tidak boleh meninggalkan sholat. Jadi menurut Imam Syafi'i batas haid itu cuma 15 hari. Nanti hari ke-16, 17, 18 itu adalah istihadah. Orang yang istihadah itu dia tetap wajib sholat, tetap wajib puasa, tetap wajib
sholat dan puasa, pokoknya wajib ya. Ustazah, taraweh di 23 di masjid. Kalau saya tarawehnya cuma 8 rakaat, silahkan. Jadi gini, taraweh di masjid 20 rakaat. Teman-teman cuma ambil 8, pulanglah. Ngapain lagi di masjid? Pulang kalau cuma mau ngambil 8. Nanti witirnya di rumah. Bisa langsung witirnya setelah pulang ke rumah, atau nanti kalau mau tahajud boleh baru setelah itu witir lagi ya. Oke, ya sama-sama ya. Siap Mbak Indra ya. Kalau kita sedekah Al-Quran atau sejadah, jika keduanya rusak, pahalanya ngalir insya Allah. Ada dalil al-aslu fil af'al muqayyid bihukmi syar'i. Yang dihitung itu perbuatan kita, bukan bendanya ya. Oke. Kalau mau baca Quran apakah harus wudu? Kalau dia full Arab, wudu. Tapi kalau dia bercampur dengan bahasa Indonesia, masih ada ulama yang membolehkan untuk tanpa berwudu. Oke. Ustazah, amalan apa supaya anak kita diterima pekerjaan? Ya, anaknya harus lamarannya banyak. Nggak boleh cuma 5, 7, harus 100 lamarannya. Sehingga peluang kemungkinan diterimanya lebih besar. Yang kedua, jangan pilih-pilih kerja dulu. Dimana lulus, masuk aja dulu. Sambil mengumpulkan pengalaman. Berapapun gajinya, gas aja dulu. Ya, kemudian selanjutnya, teman-teman boleh lakukan sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, salam kanan, salam kiri, lalu doakan anaknya biar dapat kerja. Ya, biar dapat kerja ya. Ingat, usia 20 sampai 30 do everything, lakukan apapun ya. Usia 30 sampai 40 lakukan apa yang kita suka. Ya, usia 40 sampai 50 apa yang kita mampu saja. Oke ya. Ustazah, ya taraweh di rumah iftitah dibaca enggak? Kalau bisa ya dibacalah. Karena iftitah itu hukumnya sunnah muakkad ya. Ustazah, kalau suntik KB batal puasa enggak? Enggak. Suntik KB itu cuman sampai ke dalam intramuskuler daripada jaringan otot. Apakah wanita haid boleh baca Quran? Ngulang hafalan aja lah, dari HP lah, atau teman-teman boleh sholawat lah, ya boleh berzikir lah, ya boleh berdoa lah, nggak harus dipaksain baca Quran. Kalau mau dipaksain juga ya dari handphone lah. Oke, teman-teman boleh share tautan tap layarnya ya. Yang baru mampir dan lihat aku hari ini boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, kalau tidak pandai baca Al-Quran, boleh nggak baca Latinnya aja? Jangan. Quran Latin bukan agar dibaca Latinnya, tapi Quran Latin untuk teman-teman bisa belajar dengan Quran itu. Karena belajar Quran sampai bisa itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Kalau nggak bisa baca Quran berdosa. Maka kalau teman-teman nggak bisa baca Quran, baca Latinnya doang boleh nggak? Untuk belajar boleh, selamanya berdosa. Karena baca Quran itu harus pakai bahasa Arab. Jadi yang nggak pandai baca Quran wajib belajar sampai bisa. Nanti kalau udah bisa membacanya nggak wajib lagi, membacanya sunnah saja, oke? Gitu ya. Ustazah, oke, apakah baca Quran harus ngadap kiblat? Tentu tidak. Ustazah, bagaimana cara sholat berjemaah saat imam baca Al-Fatihah? Aku coba jelaskan pelan-pelan. Teman-teman fokus ya. Oke, teman-teman fokus. Jadi sholat berjemaah itu ketika imamnya baca iftitah, makmumnya baca iftitah, kan gitu kan? Imam takbir, kita takbir. Imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Tahu-tahu nih imamnya cepet banget iftitahnya, terus dia baca Al-Fatihah. Maka seketika dia baca Al-Fatihah, teman-teman harus diem. Walaupun iftitah teman-teman belum selesai, teman-teman harus berhenti dan diam. Karena saat imam baca Al-Fatihah, makmumnya mesti diam. Nah, seketika imamnya baca ayat pendek, baru kita baca Al-Fatihah. Jadi kapan kita baca ayat pendek dalam sholat? Kapan kita baca Al-Fatihah dalam sholat berjemaah, yaitu ketika imamnya baca ayat pendek. Nah, seketika imam itu udah selesai ayat pendek, nah kitanya belum selesai Al-Fatihah, ya kita ruku ikut imam ya. Ustazah, oke ya, batas sahur itu jam berapa sih? Batas sahur itu adalah
azan subuh. Imam baca iftitah, makmum baca iftitah ya. Ustazah, iftitah itu dibaca setiap dimulai taraweh atau sekali saja? Setiap taraweh ya. Kalau 8 rakaat 2 2 2 2 berarti iftitahnya 4 ya. Kalau taraweh di rumah 8 rakaat, witir 1 rakaat boleh ya. Oke, gitu ya. Ustazah, zakat mal dan sedekah subuh boleh digabungkan saat diberikan kepada yang berhak. Oke, ingat, tapi zakat dan sedekah itu dua bab yang berbeda loh, Mbak. Kalau sedekah boleh dikasih ke orang kaya. Kalau zakat hanya ke orang miskin. Kalau Mbak mau gabungkan zakat dan sedekah, Mbak harus pastikan yang dapat itu cuma orang miskin. Mbak boleh kasih ke anak. Kalau sedekah Mbak boleh kasih ke anak. Ya, kalau seandainya ada zakatnya di situ, apa ya? Aku memilih tidak menggabungkannya. Repot kalau digabungkan, pening gitu ya. Kadang-kadang nanti salah kasih, akhirnya zakatnya nggak sah. Karena zakat itu harus untuk orang miskin saja atau orang fakir. Sementara sedekah itu bebas. Lah Mbak gabung, lebih susah nanti Mbak ngasihnya. Harus cari orang miskin dulu tuh, karena di dalamnya ada zakat tuh ya. Oke ya, Ustazah, kalau sholat qobliyah itu di waktu kapan saja? Kalau malam kira-kira masih kuat nggak nih teman-teman kalau aku jelasin qobliyah dan ba'diyah? Coba fokus. Ada beberapa jenis sholat qobliyah dan ba'diyah yang sangat dianjurkan, yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Oke. Yaitu 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, oke. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya, oke. Aku ulang ya, ini dia, oke. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu dia ya, itu dia ya teman-teman ya, itu dia, oke. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya, oke ya. Ustazah, kalau niat sholat witir 1 rakaat gimana niatnya? Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ustazah, apakah wanita haid boleh baca Al-Quran dari handphone saja ya? Tadi di sampingku ibu-ibu mengikuti apa yang imam baca, tapi saya mau ngomong takut dibilang sok tahu. Ngomongnya pakai bahasa biasa aja biar dia nggak tersinggung kan. Ustazah, 2 rakaat sebelum zuhur boleh nggak? Boleh. 2 rakaat sebelum zuhur boleh, nggak jadi masalah ya. 2 rakaat sebelum zuhur boleh ya. Oke ya. Oke. Oke, Ustazah, kalau kita selesai sholat langsung berdoa bisa tidak? Bisa, tapi kalau bisa zikir dulu sih. Karena zikir dulu baru berdoa kan ya. Zikir dulu baru berdoa. Kita puji Allah dulu baru kita doa ya. Oke, Ustazah, oke, diberikan, oke sebentar ya. Sholat zakat diberikan di minggu pertama. Zakat apa Mbak Rodia? Zakat apa nih? Ustazah, kalau kita puasa bolehkah kita suntik vitamin? Nggak boleh. Ya itu syubhat karena membuat kita kuat ya. Ustazah, kalau mau ngingetin orang takut dibilang sok. Oke, nggak boleh. Teman-teman belum sempat dapat pahala udah seuzon itu namanya. Ya, aku mau ngingatkan orang. Nanti dibilang sok alim. Nanti dia nggak suka sama saya. Nanti dia benci sama saya. Belum dapat pahala sudah seuzon, malah berdosa itu. Jangan, lakukan dulu. Kadang-kadang pikiran kita lebih buruk daripada kenyataan. Ya, kita hanya boleh khatibun nas biqadri ukulihim. Yang penting kita tidak menyinggungnya, tidak menghakiminya. Kita hanya mengajak saja. Oke? Nah, gitu ya, guys. Jangan punya pikiran kayak gitu ya. Kita mau ngingetin orang takut dibilang sok alim, takut dibilang kita itu sok pinter. Kita belum lagi dapat pahala karena mengingatkan, malah kita bersuuzon dan akhirnya kita juga berdosa, ya kan? Oke ya, Ustazah, oke, 4 rakaat setelah zuhur boleh nggak? Boleh. Kalau 4 rakaat setelah zuhur, maka teman-teman berarti 2 rakaatnya itu sunnah muakkad, 2 rakaatnya lagi sunnah ghairu muakkad. Oke, Ustazah, aman ya guys. Ustazah, sama-sama ya, sehat selalu ya teman-teman. Ustazah, saya pernah mushaf dari online, saya transfer uang 100.000.
Maksudnya apa? Saya kurang paham. Ustazah, Ustadz yang TK puasa, Ustadz yang tak puasa boleh belikan es untuk anak. Anaknya udah wajib puasa belum? Kalau anaknya udah wajib puasa, nggak boleh dibelikan es di siang Ramadan. Tapi kalau anaknya belum wajib puasa, silahkan ya. Ustazah sedang tidur, air ludah ketelan. Apakah batal puasa? Kalau kita menelan ludah saat tidak ketiduran pun tidak batal. Ingat, menelan air liur, kemudian menelan sisa makanan, kemudian menelan kemudian menelan dahak ya, itu semua tidak membatalkan puasa. Sholat duha sunnah biasa, apa sunnah muakkad? Sunnah biasa. Ustazah, kalaulah puasa tapi mau sholat wudunya berkumur, batal apa tidak? Prinsipnya bukan berkumurnya, prinsipnya adalah ketelannya. Ketika ketelan batal. Ya, saranku berkumurlah saat subuh dan saat maghrib dan isya saja. Zuhur dan asar boleh tidak berkumur supaya lebih aman. Oke, Ustazah, sholat asar ada ba'diyah dan qobliyah enggak? Sholat asar ada qobliyah ya, tetapi tidak ba'diyah ya. Ustazah, sholat wudhu bolehkah dilakukan lebih dari satu kali? Boleh, nggak jadi masalah. Ustazah, kalau puasa periksa gigi lalu dibersihkan, itu namanya scaling. Scaling itu pasti batal karena kita disuruh kumur-kumur dalam waktu yang lama. Pasti ketelan ya. Ustazah, kalau nelan ludah saat sholat fardu batal nggak? Tidak. Yang menelan air liur, menelan dahak, menelan sisa makanan, menelan ujian hidup, menelan kesulitan hidup, kok ke situ ya larinya. Menelan air liur, menelan makanan, menelan sisa makanan, menelan darah gigi, itu semua tidak membatalkan sholat dan tidak membatalkan puasa. Nggak kotor dong. Ya memang kotor, tapi kan kalau teman-teman telan nggak batal. Mana ceritanya? Oke, kalau gigi berdarah juga tidak batal karena itu kan tidak bisa menghilangkan dahaga, cuy. Ya, ini dijawab malah protes pula si kawan ini. Kalau nggak buang aja lah. Hei, ini kita mau begaduh atau mau tanya jawab? Canda ya guys. Oke, gitu ya. Buang aja lah Zah. Iya, mau dibuang boleh lah. Tapi kayak mana pula teman-teman mau buang air liur dalam sholat? Ada agak lain pun teman-teman ini. Kalau berdarah batal nggak Zah? Kalau apa yang berdarah? Apa yang berdarah? Menelan pahitnya hidup nggak batal juga Baneng ya. Oke, tapi kan jorok ya. Ya udah ludah aja lah. Protes pula dia, begaduh jadi kawan-kawan ini. Ustazah, oke, gitu ya. Ustazah, oke ya. Ustazah, kalau sholat duha afdolnya berapa lama? Sholat duha itu kan minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat, ya kan? Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat, ya kan? Ustazah, sholat sunnah di rumah ataupun di masjid samakah pahalanya? Sama saja, oke. Ustazah, oke, kalau puasa menelan pisang batal nggak Ustazah? Terbaca pula pertanyaan yang tak apa-apa ini. Oke. Guys, ini adalah tisu warnanya coklat cuy ya. Kalau puasa menelan pisang batal nggak Ustazah? Jawabannya adalah tidak batal. Tidak batal. Kalau nelannya sambil mimpi. Guys. Oke. Tidak batal ya cuy. Kalau dalam mimpi. Oke. Nah gitu ya guys. Oke, sabarlah. Santailah. Oke ya guys. Oke, dia nakal disuruhnya aku bersabar. Kan agak lain kawan-kawan itu. Luka misalnya, luka itu tidak membatalkan ya, tidak membatalkan sholat. Enggak ya. Ustazah, oke, siap ya. Kalau puasa mencicipi makanan batal enggak?
cicipi makanan kalau dilepehkan lagi nggak batal. Batal kalau ditelan ya. Ustazah, oke, tahajud minimalnya 2 rakaat cukup sih ya. Pas zikir ngantuk dosa nggak? Enggak. Dan ngantuk tidak membatalkan wudhu kok. Misalnya gini-gini, terus teman-teman bangun lagi, nggak masalah itu ya. Ustazah, kalau sholat pakai softline nggak masalah, softline tuh nggak apa-apa. Ustazah, kalau kita lagi haid ziarah kubur itu ikhtilaful ulama ya, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak ya, terserah mau pilih yang mana ya. Ustazah, oke, kalau kesiangan bangun gimana Ustazah? Apanya? Kalau kesiangan bangun gimana? Apanya yang gimana nih? Apanya? Ustazah, oke ya. Oke, puasa kesel sama suami tidak batal ya. Ingat, coba teman-teman ambil napasnya 27 tahun, aku mau jelaskan. Menelan air liur, menelan sisa makanan, menelan darah gigi, kemudian marah, kesal, bohong, dusta, korek koping, korek hidung, ya, menangis, berdusta, berbohong, marah-marah, gosip, itu tidak membatalkan puasa. Itu cuma macam-macam, ada yang ngomong-ngomong di luar aja, itu semua tidak membatalkan puasa. Cuman kalau teman-teman kalau teman-teman marah ya, marahnya kalau sampai nyinggung orang ya dosa. Puasanya sah, cuma nanti dihitung berat dosa dan pahalanya. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya. Sholat pikiran kemana-mana, itu karena belum khusyuk dan biasanya karena nggak ngerti artinya. Coba pelan-pelan belajar mengerti arti bacaan sholat ya. Ustazah, bila sujud kening kita kena mukena nggak boleh. Kening ini tidak boleh kena benda yang bergerak ya. Jadi ini harus tidak boleh kena sorban bagi laki-laki, tidak boleh terhalang topi bagi laki-laki, tidak boleh terhalang mukena dan jilbab bagi perempuan. Yang ini nih, tuh ya. Oke. Ustazah, oke, berantem sama suami batal nggak? Enggak, berantem lah. Kok berantem lah? Berantem tidak batal. Ngapain sih teman-teman berantem? Teman-teman kira rumah tangga itu ring tinju, guys. Nggak ada wasitnya, cuy. Udahlah, berantem itu kan karena ada perlawanan, guys. Kalau nggak dilawan nggak berantem itu. Ya, ada temenku orangnya melankolis, plekmatis, pendiam dia. Jarang dia mengungkapkan perasaannya, jarang sekali. Sampai akhirnya belasan tahun menikah nggak pernah ada masalah. Padahal bukan nggak ada masalah, dia mendam. Ya nggak pernah bertengkar. Ya iyalah, gimana mau bertengkar, orangnya diem makhluknya gitu ya. Nah ini suami istri nih, istrinya pendiam, suaminya pemarah. Saya nggak pernah bertengkar dengan istri saya. Gimana mau bertengkar, orang dia diem. Ya kan, tidak ada perlawanan, tapi ini bisa pecah pada waktunya, guys. Nah, jadi kenapa terjadi pertengkaran? Karena ada perlawanan. Kalau nggak berlawan, nggak akan ada pertengkaran. Jadi teman-teman, kalau seandainya ada yang menyakiti kita, jangan dilawan. Kalau nggak dilawan, dia nggak dapat lawan, akhirnya tidak terjadi berantem ya. Oke ya, saya pendiam Ustazah, sama aku juga pendiam kok. Aku tuh pendiam banget kalau lagi tidur. Pendiam aku tuh cuek banget. Lagi tidur itu mau dunia kayak apa aku nggak mikirin, aku cuek. Kalau lagi tidur tuh aku cuek, pendiam. Pokoknya so sweet lah kalau aku lagi tidur itu. Oke ya, Ustazah, taraweh sendirian di rumah boleh nggak? Taraweh sendirian di rumah boleh, nggak masalah. It's okay. Ya, batas taraweh itu kan azan subuh. Selagi masih belum azan subuh, itu kita masih bisa taraweh kok teman-teman ya. Oke, misalnya nih kita punya anak kecil kan, kita kita selesaikan dulu dia tidur ya kan, baru kita taraweh. Oke, nggak masalah ya. Ustazah, oke, makmum tidak sempat baca iftitah al-fatihah, apakah dihitung rokaat? Selagi dapat ruku itu dihitung rokaat. Contoh ini imam ya, imam Allahu Akbar, iftitah al-fatihah ayat pendek, Allahu Akbar. Udah ruku nih si imam cuy, kita baru datang nih, cuk Allahu Akbar, Allahu Akbar, pep, dapat nih ruku, tidak masbuk ya, karena warka'u ma'ar raki'in ya, rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Ini dapat. Oke ya. Ustazah, madu apa untuk sakit pinggang? Madu osteo.
pinggang, pengapuran, osteo ya. Ustazah, bolehkah ngajak teman di jalan kebaikan? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Ajak orang kepada kebaikan dengan kalimat yang tidak menyakitinya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Akan ada di antara kalian golongan orang-orang yang harusnya mengajak orang kepada kebaikan, melarang orang kepada keburukan. Ingatkanlah mereka, nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau dapat ruku nggak nambah rokaat, kalau dapat ruku nggak nambah rokaat, ini tidak telat ya. Oke gitu ya. Ini tulisan kayak rudal. Teman-teman nih ngetiknya pakai tangan atau pakai napas. Kalau sering sakit hati sama suami tapi nggak mau dibilang cuma nangis, hati-hati. Masalah yang tidak dibicarakan bukan berarti tidak ada penyelesaian. Takutnya pecah di tengah jalan, tiba-tiba minta pisah, dunia pening kepala. Oh dia diem, dia baik-baik aja kok, belasan tahun kok dia minta pisah. Nggak tahu kalau dalam hati sudah ada retak ya. Jadi dibicarakan, dikomunikasikan sebelum semuanya terlambat. Oke ya guys. Ustazah, bagi perempuan baiknya sholat tarawih di rumah atau di masjid. Memang dulu ada dalil yang bunyinya adalah lebih baik wanita itu sholat di rumahnya, lebih baik dalam kamarnya, lebih baik dalam kamarnya yang kecil. Tapi itu kan dulu saat situasi tidak aman. Sekarang udah ada dalil taghayyurul ahkam bi taghayyuriz zaman wal makan. Ada kalanya hukum berubah kalau keadaan berubah. Ada dalil lagi, idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Maka perempuan boleh ke masjid, perempuan juga tidak diwajibkan ke masjid. Jadi boleh saja. Mana yang lebih baik, di rumah atau di masjid? Berjemaah ya. Di masjid berjemaah bagus, di rumah asal berjemaah juga bagus. Oke. Gitu ya guys. Paham ya teman-teman ya. Ustazah, oke ya. Saya punya ponakan berkebutuhan khusus tidak puasa, sering minta makan. Ya kalau dia BK, ya dia tidak wajib puasa ya. Masakinlah dia. Masakinlah dia. Dia itu kita tidak boleh memasakkan. Jika orang itu dia pantas berpuasa kita masakkan, itu tidak boleh. Tapi kalau dia sakit ABK, stroke, kemudian dia asam lambung, kita tidak masakkan, ya meninggoy juga lah dia. Jadi masakin aja, pokoknya nggak boleh masakin. Dia pantas berpuasa nih tapi dia nggak puasa, nah itu nggak boleh kita masakin. Tapi kalau dia non muslim, atau kalau dia haid, atau kalau dia pikun, atau kalau dia ABK, ya kita masakin lah, boleh lah. Jangan sampai suaminya sakit, aku gak mau masakin. Kenapa? Sedang berpuasa Ramadan. Kenapa? Aku sedang berpuasa. Hubungannya apa? Karena abang sakit, aku tak boleh masakin. Siapa? Kata Ustazah Nela bahwa tidak boleh memasakkan suami yang tidak berpuasa. Padahal dia lagi sakit, habis aku di demo sama suaminya nanti guys. Jadi harus paham betul ya guys. Nah oke guys, harus paham betul guys. Kacau urusan nanti guys. Coba aku nanti ya. Ustazah, saya keputihan. Nah, keputihan. Oh testimoni, ikhtiar minum madu akasia membaik. Masya Allah, testimoni guys. Aku kira nanyanya soal keputihan ya. Oke, iya, madu akasia itu keputihan. Madu akasia itu adalah keputihan. Nah ya, oke. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke ya. Oke, sebentar ya. Kalau sholat sambil merem jangan. Sholat itu buka matanya, buka bibirnya, oke? Buka matanya, buka bibirnya. Sampai kapan? Sampai telinga kita hatta yastami'una fil uzunak. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Jangan tutup mata, tutup bibir. Atau tidur nanti. Suatu ketika Rasulullah pernah bilang kepada sahabat, kau ulang sholatmu, ikra sholat tak kau ulang sholatmu. Kenapa kau ulang ya Rasulullah? Kau ulang lagi sholatmu. Kenapa ya Rasulullah? Jenggotmu nggak bergoyang. Karena kalau jenggot tak bergoyang berarti tidak melafazkan, maka ulang sholatnya. Dalam fiqh sunnah Said Sabiq dijelaskan bahwa orang yang menutup mata dan menutup bibir dalam sholat itu hukumnya makruh. Allah tidak suka. Oke ya. Ustazah, menguap, mengantuk, nutup mata, nutup bibir, semua makruh. Betul sekali ya. Jadi kalau teman-teman menguap dalam sholat, mengantuk dalam sholat, tutup mata, tutup bibir dalam sholat, itu semua makruh. Jadi sholat itu buka matanya, buka bibirnya.
sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Oke. Parfum besok jam 7 ya. Oke ya. Oke, Ustazah. Oke, oke kayak gitu ya. Atau mendongakkan kepala ke atas itu juga makruh. Allah, banyak-banyak gaya kali sholatnya. Allah, itu nggak boleh. Allah nggak boleh ya. Jadi sholat tuh melihat ke tempat sujud ya guys. Oke ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke, Ustazah, zakat fitrah, Ustazah, Ustazah, sebentar ya. Saya sedekah subuh tapi punya hutang bank, nggak ada hubungan, ya. Nah, nanti hutang banknya segera diganti kalau teman-teman, kalau teman-teman masih punya hutang bank itu nggak ada hubungannya. Boleh sedekah subuh walaupun cuma 2.000 doang gitu kan. Minta tolong di spill apa? Spill apa? Oke ya, siap ya. Ustazah, nah gitu ya. Kemarin saya sempat sakit pinggang hampir tidak bisa bangun. Saya minum madu Ustazah, alhamdulillah. Nanti aku spill madunya di jam 10 lah ya. Itu madu osteo ya. Dan malam ini harganya masih oke banget ya guys. Kalau pinggang, saraf kejepit, pengapuran rematik, susah ditekuk, itu madunya osteo ya guys. Masya Allah ya. Ustazah, oke ya. Oke, sebentar ya. Yang mesti kena tempat sujud itu hanyalah kening ya. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau flek bolehkah sholat? Enggak. Flek itu adalah haid ya guys. Kalau haid itu teman-teman tidak boleh sholat kecuali haidnya udah lebih dari 15 hari gitu ya. Ustazah, oke ya. Oke sebentar ya. Oke, cara menagih hutang tapi yang bersangkutan sudah meninggal, gali kuburnya. Salah ya, kalau dia udah meninggal, teman-teman minta ke ahli warisnya asal menunjukkan bukti. Gali kubur pula, apalah jawaban aku nih cuy, karena udah malam nih guys. Ustazah, madu haid tidak lancar apa? Madu haid gak lancar, kolesterol, asam urat, asam lambung, itu semuanya madu akasia. Harganya murah malam ini guys. 1 kilo madu itu cuma 99.000. Nanti beli 2 kilo harganya hambiar banget karena sampai tanggal 28 masih ada promo Ramadan ekstra seru. Mantap ya. Ustazah, oke ya teman-teman ya. Ustazah, kalau suami stroke nggak bisa cari nafkah, apakah saudara kandung wajib membantu? Nggak ada kewajibannya sebenarnya ya. Halo Mbak Rika, aduh kena marah aku sama Mbak Rika, capek ngetik gak dibaca-baca. Maaf ya. Ustazah, zakat mal ke bibi yang nggak punya penghasilan tapi anak-anaknya kerja, nggak apa-apa ya kan. Yang menjadi problemnya adalah kefakirannya, bukan anak-anaknya. Yang penting dia fakir ya. Boleh ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Oke ya guys. Oke ya, oke. Ustazah, gitu ya. Ustazah, PCOS boleh ke madu akasia. Oke, Ustazah, jika kita sakit, apakah bayar fidyah atau qada puasa? Tergantung sakitnya. Jika sakitnya itu adalah masih ada kemungkinan sembuh, dia harus qada ya. Oke, Ustazah, teman-teman apa keluhannya? Ada hipertensi kah? Ada kolesterol? Coba keluhannya apa ya? Oke, keluhannya apa nih ya? Oke, sebentar ya. Tolong jelasin tentang masa idah suami yang meninggal. Masa idah suami yang meninggal itu adalah 130 hari. Oke, 4 bulan 10 hari. 130 hari. Selama itu dia tidak boleh dekat dengan laki-laki lain. Selama itu dia tidak boleh dekat sama laki-laki lain. Dia tidak boleh menikah. Kalau dia kerja ya kerja aja. Kalau dia jualan, jualan aja. Tapi tidak boleh mengambil perhatian laki-laki lain. Oke, gitu ya guys. Oke ya. Ustazah, oke gitu ya. Boleh madu akasia Mbak Ria ya. Oke, ini miomku udah mengecil tuh. Masya Allah tuh. Alhamdulillah miom udah rutin, sekarang udah hilang tuh. Miomnya hilang. Asam lambung mah akasia guys. Asam lambung akasia. Jam 10 nanti aku spill ya. Jam 10 malam ya. Kita nggak lama, aku spill madu cuman biar teman-teman